Selamat malam kepada para pemirsa kisah-kisah misteri dunia penuh dengan kisah mistis yang seram. Jadi kita di sini kedatangan narasumber yang mau menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan gentayangan beliau. Dan kita akan banyak membahas lebih jauh, menggali dari beliau ini, sebenarnya beliau ini makhluk sejenis apa. Jadi langsung saja kita akan tanyakan kabar dulu kepada narasumber. Gimana Pak, Bu, apa atau gimana saya menyebutnya? Dia ini usia sekitar 90.000 tahun. Dia mengucapkan selamat malam kepada seluruh pemirsa di sana. Jadi beliau ini tidak menyebutkan nama, tidak mau karena ingin disensor katanya. Gitu. Beliau ini makhluk yang berambut panjang. Beliau. Wih. Apaan beliau. Sorry bro. Enggak, gua kira ini tadi syuting Jona setan. Lampu. Sembarangan Jona setan apaan? Sorry, gimana Pak kabar lu? Lu pikir kita ini acara apaan? Melambaikan tangan gitu. Kan kalau nggak kuat begitu. Masih 1 tahun di zona bebas ini. Ya mulai. Atau ini kita bikin Jona setan beneran itu enggak? Mulai, kita mau ngomongin apa ini? Kita ngomongin apa tadi? Karena hari ini PSBB ya. Kasihan lo, dia masih muda. Tadi gue telat. Oh. Lo muda telat. Berpikir juga telat lo. Gue telat itu karena tadi dibatasin coy. Jadi kan sekarang ini kan ada penerapan PSBB kan. Pembatasan sosial berskala besar. Jadi ya gua perasaan udah dicabut, kita ngajuin lagi kan. Kayak proposal ya lama-lama ya. Corona ini kan makin nggak terkendali kayaknya. Bener. Kan hampir makin sekitar 200.000 orang ya terpapar ya hari ini ya. Makin ya kita pinter-pinter kita menjaga kesehatan dan protokol kesehatan lah ya. Harusnya kita pakai masker nih. Oh iya, kalau kan, kita udah jaga jarak ya. Cuma kan kita lepas maskernya kan. Oh iya, masker ada, kita 1 dus. Mau di freelance juga bisa nanti. Iya, kita lepas. Ya. Iya, jadi gua agak bingung tadi lo tuh ngomong sama siapa. Gua pikir kasihan orang ini masih muda udah gila gitu kan. Enggak, tadi ada itu narasumber yang luar biasa kalau nggak berwujud itu. Iya, bukan gitu loh. Orang nilai lo nya tuh gila gitu kan. Nggak tahu lah di setting. Jadi kita membahas apa nih? Ya, kita bahasan malam hari ini ya mengenai PSBB lah ya, karena PSBB ya. Tapi kita gini dulu deh, sebelum kita ngomong soal PSBB, kita mau kita mau update perkembangan YouTube kita dulu nih. Luar biasa. Kan kita ini kan baru 1 bulan kan YouTube kita dibentuk, dibikin ya. Nah, sekarang udah 432 subscriber nih. Makasih kepada 432 orang yang udah merelakan waktunya untuk subscribe akun YouTube kita. Ya, mau rugi-rugian dia ya. Iya. Rugi kuota. Tapi kalau bisa diajakin teman-temannya supaya lebih bertambah lagi. Ya lah. Pokoknya ya itu tadi lah pesan-pesan gua. Pakai cara lu masing-masing pokoknya. Iya, kita udah ada 5 video ya, Pak. Jadi video pertama itu pokoknya ada 5 video, dan di video-video itu kita berdua sih sama teman-teman kita itu yang kita ucapkan juga tetap kompak ya, tetap semangat ya. Terima kasih sama teman-teman ya. Tapi gua kemarin itu sempat ngecek ya, Pak, ada komentar-komentar yang lucu Pak di kanal kita, Danau atau jadi yang sebagian sih support banget ya, bilang terima kasih Bang, semangat Bang, itu keren Bang, nanti kita transfer. Semangat Bang. Wah, tolong cantumin nomor rekening ya. Ya, jadi semangat Bang, terima kasih sukses Bang. Nah, terima kasih teman-teman yang udah ngasih semangat ke kita karena doa dan dukungan teman-teman itu yang memberikan kuota itu yang memberikan support energi positif ya buat kita terus berkarya baik di dunia menghibur juga kan. Iya, baik di dunia yang terlihatan sampai dunia goib kayak tadi Jona setan. Banyak sensasi, bikin gregetan. Muncul lagi tuh orang. Tapi ada yang komennya ini lucu bagi gua.
Jadi dia tuh komennya tuh kebanyakan ini sih soal muka. Jadi ada yang itu apa narasumbernya mukanya minyakan itu. Ya memang kita udah ngakuin gitu tuh mukanya minyakan gitu loh. Karena cuma ada permak levis tapi nggak ada permak muka. Ada lagi nih dari Rizky Maulana ya. Ya. Lain kali cuci muka dulu dong bang, kelihatan capek betul itu. Ya wajar kan kita ini karyawan gitu loh. Datang aja mandi belum. Iya, kita berangkat kerja Senin sampai Sabtu kan kita cuma ada waktu Minggu ya betul, kan. Betul. Buat nge-fresh muka gitu loh. Sementara kan kita ini kelas buruh gitu kan. Tahu sendiri lalu kerja buruh tuh ngapain gitu kan. Gitu. Tapi di video yang kemarin tuh yang soal KKM itu kita bagus banget ya, Pak. Iya. Support banget ya. Alhamdulillah ya. Kita banyak pendukungnya. Iya. Ada yang Mukni Balian ya. Iya. Dia komennya Coba gimana? sangat menghibur di video kita yang KKM itu. Iya, terpaksa nggak dia? Ya gimana nggak menghibur orang dia kemarin iklan Produk itu ya? produk gula aren itu. Iyalah dia nonton nonton dong. Harus nonton lah. Jadi banggain diri sendiri juga dia ya. Iya, jadi dia tuh menonton produknya gitu loh. Nah, Ya jadi terhibur lah ya. iya, nah terima kasih teman-teman yang udah ngasih komentarnya semua. Baik kritik dan saran apapun yang Iya. yang teman-teman kasih ke kita bakal tetap support. Iya. Wah, mantap. Ya terima kasih lah karena support balik ya kan Iya. gitu. Termasuk kita juga ngasih kesempatan sama teman-teman ya yang Iya, punya pastinya, produk UMKM atau produk apa yang itu pengen dipromosiin. Iya. Kita ngebuka promosi gratis ya. Iya, untuk UMKM kita free pokoknya. Free. Teman-teman bisa kontak Ya. nomor Free di bawah Hatin. ini ya. Free Hatin. Freelance. Wajib itu. Jadi kita free, kita gratis gitu kan. Tinggal nanti hubungin pihak manajemen aja. Asik. Oke. Manajemen. Anjay. Kita lewat itu ya. Nanti kita kasih nomor di bawah ini jadi teman-teman yang mau promosiin produk UMKM bisa kontak Iya, kita. siap. Nanti ada manajemen artis yang ngatur ya. Nah, BGST gitu. Aduh, capek. Jadi tapi tetap walaupun capek kita harus tetap semangat ya. Karena tujuan kita menghibur teman-teman semua yang ada di sana gitu ya, Bro ya. Kan kita bukan cowok penghibur. Mereka puas, kita lemas. Lo kira kita ini cowok penghibur? Nanti WK. Masih ada ya WK itu. Ada. Gua baru tahu, Wak. WK itu artinya apa coba? Apa? Gue ketawa. Iya, gue selama ini ketawa WK itu apa gitu. Ada yang ternyata di Google itu beda ya. Tapi ada berita loh itu yang lucu katanya nanti polisi tuh bakal punya alat mendetek orang yang sering nonton gitu. Itu. Apa itu, Pak? Ya nggak tahu lah, itu nanti masih baru opini. Berarti baru nanti lo diberikan. bakal keganggu dong kalau lo kan. Nah iya, tahu-tahu kita jam 12 malam lagi buka digedor-gedor. Gimana? Kayaknya lagi setengah, lagi anak-anaknya. Gini misalnya. Itu kan pengalaman lo. Tok 3 kali. Tok 3 kali minta makan sebelah ya. Kalau minta di apa namanya? Apa ya? Enggak lah. Zona setannya kan udah kelewat. Oh, udah. Iya. Nah, jadi kita mau ngobrol apa nih, Pak? Ya, kita kembali lagi ke katanya musim PSBB lagi gitu ya. Jadi mencekam PSBB itu ya kan? itu apa tuh? Pengeluaran banyak, pengeluaran pendapatan sedikit, beban banyak. Nah. So asik lo. Iya sih. Nah, jadi kita itu udah masuk ke PSBB jadi karena perkembangan corona ini belum ada arah yang signifikan, akhirnya kita pemerintah gitu kan. Iya, itu mengambil keputusan kembali untuk PSBB ya, Provinsi Banten ya. Iya. Jakarta Jakarta, Provinsi Banten dan daerah-daerah Jabodetabek yang lainnya. Tapi kan kalau di Jakarta kan masih polemik kan? Iya, betul. Karena ketika itu kan gubernurnya dengan bahasa yang PSB injak rem gitu kan. Masih yang jembatannya Karena naik mobil nih injak rem. Ya gua nggak tahu sih. Jangan ngomong itu nanti kita diserang buzzer. Gak apa-apa. Mau dong. Nah itu terus yang kedua kemudian kan diikuti sama daerah-daerah lain di sekitarnya kan kayak Provinsi Banten yang kemudian itu diikuti sama gubernurnya dia ngeluarin surat keputusan tentang PSBB. Karena kan di Kota Serang pun itu kan jumlahnya kan makin naik kan. Betul. Udah mau di zona merah ya? Bahkan di zona merah loh. Zona merah. Di Kota Cilegon itu zona merah. Tapi anehnya ketika PSBB itu muncul
tapi malah pilkada gitu loh. Iya kan, ini kita masih nyempet-nyempetin ya. Masih nyempet-nyempetin itu kan kampanye ngumpulin massa gitu kan di alun-alun, dan kemudian apa? Gue yakin sih nggak ada protokol kesehatan sih. Ya jelas. Karena nggak ada jaga jarak gitu loh. Yang dekat mendekat gimana? Ya kan gitu, yang jauh mendekat, yang dekat merapat kan. Iya. Nah terus kita pakai masker pun nggak cukup gitu loh. Karena kan kita kan ada di kerumunan massa dan kita nggak tahu tuh orang itu dari mana aja gitu kan. Apakah dia dari zona merah? Kalau di kota lain itu zona merah loh, kota Serang itu zona merah gitu. Kabupaten Serang pun zona merah kan. Iya. Tapi anehnya kok pemimpinnya nggak mau gitu loh. Iya. Menerapkan PSBB. Iya. Nah itu, menurut lo gimana Pak? Ya kalau bagi gua mah ya nggak apa-apa sih, yang masih bertahap karena memang susah ngelola virus satu ini nih, susah. Gak ya, obat corona ini bro. Gue yakin sih kalau corona ini bentuknya kelihatan ya. Udah dijadiin meme. Tahu diri kan netizen kita ini kan sangar-sangar ya. Gue tahu lah, gue kayak gini aja ya biar kayak diangkut ya. Kayak karaokean aja. Kita kan tahu netizen kita ini kan dahsyat gitu. Dahsyat, pedes sama itu. Nah itu harusnya ya minimal untuk daerah-daerah yang zona merah gitu kan, pilkadanya diundur gitu loh. Iya. Minimal apa ya, ada bantuan sosial dulu lah ya. Justru gini Pak, kalau pas bantuan sosial itu dibarengi sama momentum pilkada, ini kan rawan konflik kepentingan. Apalagi untuk daerah-daerah tertentu, gubernur ini kan apa, pemimpinnya ini kan dia petahana gitu loh. Maskernya ada logonya. Nanti kalau bukan cuma maskernya, bantuan sosialnya pun ada logonya gitu. Iya, kenapa? Dan fotonya loh. Oh iya. Bayangin coba, ngasihnya nggak seberapa fotonya. Iya, itu sudah melanggar protokol kesehatan. Biasa kalau foto itu kan banyak orang langsung dempet-dempetan gitu kan. Iya, mas gua gitu. Minimal untuk daerah-daerah yang lain itu ada dong nilai krisisnya gitu loh kan. Ketika lo nggak bisa berbuat itu, minimal lo apa gitu loh. Jangan kita doang nih yang karyawan tuh dibatasi aktivitas kan. Yang punya kafe-kafe disuruh tutup. Iya. Padahal kan mereka kan bukanya malam kan. Bener. Ketika ada bantuan pun nggak merata gitu kan. Kayak teman gua misalkan, dia punya kafe baru berdiri. Ketika diterapkan jam PSBB dia harus tutup, Pak. Iya, karyawan yang baru direkrut pun yang sudah mengharapkan lebih dapat kerjaan baru. Dia belum gaji sebulan. Belum, dia di rumah kan. Tapi anehnya pemimpin kita tuh nggak ngasih contoh yang baik gitu loh, malah ngumpulin massa. Gua nggak punya esensi apapun ya. Tapi minimal lu memberikan teladan gitu loh. Iya. Kalau lu ngelarang kita untuk ngumpul-ngumpul, lu dong jangan ngumpul-ngumpul juga gitu loh. Minimal lu kampanye digital gitu kan. Iya. Tapi sekarang masih yang alat peraga masih itu yang real juga masih banyak dipasang. Iya, gua nggak apa-apa zona bebasnya jadi agen ini, tapi yang jelas gue pengen ngedumel aja. Iya. Kita ngedumel aja malam hari ini ya. Ya ngedumel. Unek-unek dikeluarin bro. Tapi punya unek-unek karena gue nih ya gitu deh pokoknya. Gitu gimana? Ya gitulah. Gitu kan. Tapi tadi seru juga sebenarnya nggak ada lu tuh awalnya. Gimana nih? Apa gue nyerisin aja dari sini? Padahal gue yang dikontrak lu ya. Pak ayah nih bang. Nah gitu. Lo yang datang ngontrak gua ke sini sebagai apa tadi kita awal-awal itu, kalau sudah mandat memberi sertifikat. Mana sertifikatnya belum? Gua tunggu lo nggak? Masih di notaris ya. Oh di notaris ya. Banyak perizinan juga di kita ya. Lupa. Soalnya gini, lo ini kan punya kompetensi yang multi kompetensi. Oh benar, multidimensi lagi waktu juga kan. Waktu itu kan lo kan sebagai para ahli. Oh jelas. Nah, pakar ahli. Kemarin senior ada orang yang ngasih masukan ke gua. Iya. Bal, coba Rianto bukan Rianto, Jaws. Nah, coba Jaws itu jangan jadi para ahli dong. Apa? Terus apa dong? Koordinatornya para ahli. Kalau bisa ada presiden yang mau gua jadi presidennya. Arab. Nah, jadi itu koordinator para ahli. Ini konsep YouTube ini mau apa ya? Kita ini nggak punya konsep sebenarnya gitu. Bener. Semoga kita mengawali dari natural ya. Karena bebas tetap. Yang penting kita tuh harus ada nilai songongnya gitu kan. Ya layaknya orang-orang kaya gitu kan, yang songong gitu kan. Songong dulu pokoknya bro. Iya. Coba lu ganti lo ngomong lah, gue capek. Aduh lanjut bro. Nah, tapi di Serang ya. Biar lu aja yang capek, gua kan. Di Serang ini memang PSBB udah mulai kelihatan sih. Kayak di kantor gua juga mulai protokolnya udah mulai jalan. Iya. Ketika gua keluar rumah, bahkan gua kemarin kena tilang, Pak. Tilang kenapa? Gua bahkan biasa pakai masker kan. Iya.
Nah pas hari itu masker gue tuh jatuh, gue pakai masker yang di Indomaret tuh loh. Yang kayak gimana? Yang masker yang ada gambarnya mulut bukan? Bukan, yang masker yang biru itu yang kesehatan itu yang kita beli di kesehatan. Oh, sekali pakai. Nah, ketika gue pakai helm kan jatuh kan. Pas di depan polisi jatuhnya, dikiranya gue gak pakai masker. Nah, pas gue buka, Pak Seni punya masker tadi jatuh. Enggak, kamu ini. Pas gue buka juga isinya masker semua. Terus gimana? Polisinya tobat? Enggak, polisinya. Yaudah kita dokumentasi aja, ternyata Pak polisinya lagi sosialisasi. Jadi nggak apa-apa deh gue jadi korban, bukan jadi korban ya, jadi artis gitu kan. Gua kira gini Bu, pas ketilang polisi lo kan, polisinya bilang begini, kenapa kamu nggak lihat lampu merah di belakang? Kan nggak ada bapak. Lihat sih Pak gitu. Bukan, jadi waktu kenapa nggak berhenti? Polisinya siap bapak, bisa. Udah akhirnya gue dipakein masker sama pak polisinya, terus gue dikasih hand sanitizer. Ya gue terima kasih juga sih. Seenggaknya polisi sudah kita nggak ini ya. Seenggaknya bapak itu sudah memberikan satu, minimal gue diingatin lah sebenarnya. Benar, langkah-langkah daripada protokol kesehatan lah ya. Sebenarnya kita juga sih yang harus menjaga, Wak. Benar, kita ini kayak kurang disiplin diri untuk terus. Gua itu sering punya pengalaman gini, Bro. Berangkat keluar mau berangkat ke sini contohnya. Itu sampai berapa gang keluar rumah, gua lupa balik lagi. Nah, sering gua ketinggalan masker. Nah, itu fenomena baru itu. Dulu kan gini, awal-awal corona yang Maret ya. Nah, kan gua kan lockdown ya, sebulan gua nggak di rumah, nggak ngapa-ngapain. Akhirnya duitnya lockdown juga. Enggak, waktu gue masih pakai sisa tabungan gua kan. Sebulan itu akhirnya gua mulai kerasa susah beli makan, gitu kan, susah beli rokok. Ya pada akhirnya masa iya gua harus diem aja di kosan, terus gua harus punya kebutuhan gitu kan. Pasti nah, akhirnya itu kita harus makan. Pemerintah minum. pun mulai punya kebijakan yang namanya new normal. Bagi gua salah ya new normal itu ya. Kok salah? Harusnya gaya hidup baru, Wak. Karena masyarakat kita ini kan nggak semuanya itu bisa nangkap gitu loh, apa ya itu new normal. Sosok Inggris enggak sih kalau gitu? Atau? Iya, maksud gua masyarakat kita kan nggak semua itu bisa ngelihat apa itu new normal gitu. Dikiranya, termasuk emak gue juga bilang udah normal gitu. Padahal itu kan bener bro. Sesuatu yang kenapa nggak dirubah dengan gaya hidup baru gitu. Jadi yang tadinya kita tuh biasanya ketemu kawan tuh salaman, terus kita karena lagi corona kita cukup pakai bluetooth salamannya gini, pakai kan. bluetooth. Yang tadinya kita biasanya pulang kemana-mana nggak pernah cuci kaki, cuci tangan, terus kita sekarang rajin cuci tangan gitu loh. Benar. Itu kan kebiasaan lebih higienis. Yang tadinya kita tuh biasa ngumpul-ngumpul, nah kan lagi corona mulailah menggunakan virtual, Zoom. Nah, itu kan gaya hidup baru, bukan new normal gitu. Jadi orang-orang di kampung pun ngiranya udah normal. Bahkan yang lebih lucu, gimana, Bro? Orang Madura nanya, "Memang corona keluar jam berapa?" Gitu loh. Karena nggak tahu kan. Gitu. Benar-benar. Memang kita tetap ya kasih semangat bahwasanya memang kondisi saat ini itu simpang siur mengenai informasi protokol kesehatan, tapi kita harus tetap sadar diri lah, saling mengingatkan di lingkungan kita sendiri lah ya. Mau sehebat apapun dan sebagus apapun kebijakan dari pemerintah, kalau pada akhirnya kita nggak bisa nggak tertib untuk diri kita sendiri, disiplin diri karena yang menentukan tuh kita. Kayak dulu waktu awal corona tuh gue di rumah aja, bahkan ketika lo main ke rumah gue kan langsung gue semprot kan sama hand sanitizer. Sampai kadang kita juga ngerasa wih lebih amat sih lo gitu, nggak percaya sama teman sendiri gitu. Gue udah males. Nah, capek juga gitu. Dulu gue keluar rumah, keluar komplek, beli ke warteg ya, itu gue langsung mandi. Sekarang ganti baju, sekarang cuci tangan aja deh gitu kan. capek gitu karena tapi ternyata pas gua baca, ternyata grafiknya masih tinggi, nggak turun gitu. Gua baru sadar, dahsyat nih orang itu yang nggak tobat itu ya, penyakitnya dahsyat ini. Luar biasa. Nah, tapi anehnya udah tau penyakitnya dahsyat, kebijakan PSBB mulai, tapi pilkada gitu loh. Pilkadanya sih oke aja, itu kan sebagai momentum buat regenerasi kepemimpinan kan. Tapi kalau pada akhirnya masih pakai kampanye lama, pola ngumpul massa. Benar itu loh. Yang kurang respect kita lah. Iya, apa enggak ada bahasa Inggrisnya ya. Responsif apa respect? Aku aja nggak tahu kok. Respect itu gimana? Artinya sama-sama nggak tahu gitu. Ya itulah. Ya itulah pokoknya. Apa enggak itu justru malah ya udah sih gitu kan.
Ya udahlah. Jangan sampai bantuan dari sudahlah. Iya, Pak, jangan sampai bantuan dari pemerintah pusat itu soal bantuan corona itu ngalir terus. Kayak bantuan bansos itu kan. Iya. Tapi dipakai untuk pemerintah di daerah tuh. Wah. Iya, ini kan yang bahaya kan. Nah, ada tuh mulai konflik kepentingan di situ. Gitu. Gue udah kayak politisi belum ngomongnya. Ya lumayan sih. Yang nggak pernah jadi. Ya. Muncul lagi tuh orang. Gitu. Coba lo ngomong apa gitu. Ya kita lanjut aja lah ya. Siap. Di PSBB ini ya gue sebenarnya ya lucu juga aja kalau ngerasa secara pribadi ya mengenai PSBB karena memang peraturan ini sudah pernah dibuat terus dicabut ganti skala mikro dan lain sebagainya sampai new normal. Kita sudah happy sampai peraturan boleh kita sampai ngadain konser musik dan lain sebagainya. Muncul lagi peraturan kayak gini diulang lagi. Padahal ya susah lah kita gerak dibatasi, BT kerja WFH itu kan apa? Ya. Work from home ya. Kerja WFH itu kan orang-orang yang dia punya kerjaan kantor. Iya. Lah kalau kayak kita ini yang yang freelance gitu lah. Stres juga, Bro. Kayak desain rumah kita kan juga nggak buat istirahat, bukan buat untuk kerja. Gitu. Iya sih. Bahkan gua ngiranya WFH itu lebih banyak pekerjaan daripada gua ke kantor kan. Nah, gitu. Jadi ya makin banyak loh, apalagi kan ketika gua pulang itu udah gua nggak mau ngapa-ngapain. Iya, pengen paling istirahat. Gua di rumah gitu. Ngopi, ketemu sama teman-teman, ya PUBG lah gua. Jadi gua tuh di rumah untuk PUBG, bukan untuk kerja gitu. Kalau gua balik ke rumah, gua harus PUBG. Iya. Semalam PUBG sampai jam berapa? Ya jam 4 subuh lah. Wow, itu prestasi keberapa? Ya semua orang nggak bakal bisa, belum tentu semua orang tuh bisa. Tapi jadi pemasukan lu itu yang utama bukan dari kerja tapi dari PUBG. Jadi gue itu enggak di kantor pun tetap masih aktivitas utama lah ya. Yang kedua YouTuber ya. Wih, ngerokok ya? Woi, ya. Kita boleh ngerokok nggak nih? Boleh lah. Boleh ngerokok nggak coy? Zona malam ini mah. Boleh. Nah kita tuh biasanya tuh ada di dalam, cuman kita ada di luar karena di dalam tuh panas katanya. Jadi kita tuh pengen ada suasana baru gitu kan. Suasana baru outbound ya. Nah, outdoor. Jadi ke depan itu ini ya pemerintah bagi gua tuh harus lebih perketat lagi. Kayak di pasar. Lebih dewasa harusnya coy. Secara peraturan, secara informasi yang dimasalkan. Lebih dewasa, lebih bijak kali ya. Oh betul. Karena kan nggak semua orang itu kan sama. Nah. Ada yang kerja di kantor mereka oke aja gitu. Oke aja atau gitu. Ike. Tapi bagi kita gitu kan yang pekerja lapangan Pak, kayak yang freelance itu kan, yang dagang gitu kan. Apa mereka bisa WFA? Ya nggak bisa. Nggak bisa lah, di rumah malah nggak ada kerjaan kan. Iya. Yang gitu beli nggak ada. Yang nggak ada gaji tetap gitu kan. Ya dari mana gitu lah. Betul. Nah maksud gua seenggaknya kalau punya peraturan itu yang oke lah, yang multi apa ya? Ya semua harus ada. Talenta. Ya intinya itulah gitu. Multidimensi, multikultural, kalau memang kita mau cepet ini ya udah gitu loh. Kita mulai lebih ketat lagi gitu kan. Jangan sampai kita menolak untuk A I U E O tapi kita mau gitu loh nerima. Kayak itu ya, huruf hidup A I U E. Nerima semuanya gitu loh. Iya itulah. Ya itulah ya. Kayaknya terlalu serius ya. Padahal itu PSBB itu sebenarnya apa coy? Apa coba? Penghasilan sedikit beban banyak. Yang dibahas kita tadi itu yang serius-serius ya, itu mah itu tambahan aja sebenarnya. Udah ya? Enggak, intinya pokoknya bermanfaat lah informasi yang kita share, menghibur ya. Mungkin kesimpulan kali ya. Nah, kesimpulannya adalah kesimpulan aja. Maksud gue gini loh. Oke lah kita nerima kalau pemerintah PSBB. Kita juga bakal lebih ketat, lebih siap untuk protokol diri. Iya. Tapi apa? Disiplin diri. Iya. Protokol kesehatan. Kalau memang pemerintah dari pusat itu untuk PSBB, ya di daerahnya juga dong harus ikut. Jangan masyarakatnya dipaksa untuk di rumah aja untuk protokol kesehatan, tapi pemimpinnya ini gue nggak nyinyir ya. Iya. Tapi nyinyir. Kan kita netizen bos. Oh iya. Maha bener netizen gitu loh. Dengan segala bacotnya gitu. Darahnya itulah. Nah gitu. Jadi ya minimal ya ditunda dulu gitu loh untuk daerah-daerah yang dia zona merah. Pilkadanya ditunda dulu gitu loh. Jangan terlalu memaksakan diri. Jangan terlalu memaksakan diri. Toh kalau memang tidak bisa ditunda, dalam kampanye lu kreatif dong gitu. Jangan pakai mod ya, jangan pakai pola. Iya, jangan pakai pola konvensional yang lu ngumpulin masa jalan alun gitu. Enggak respect. Gitu. Kayak ya minimal kita ada di Gilfest. Ulangi lagi. Enggak respect. Enggak respect.
gitu kan. Iya, iya. Minimal lu nggak pakai gaya-gaya lama gitu, gaya baru gitu, Kayak kereta. yang lebih Kereta gaya baru. yang lebih milenial gitu. Iya. Wah. Itulah ya, So asik. so asik, so akrab. So akrab, so asik. Kembali lagi ke zona setan. Banyak sensasi, bikin gregetan. Udah, aku cabut ya. Hah? Lu ngomong aja. Matiin lampu dan gua lanjutin ngobrol itu tadi lagi, oke? Makasih ya bro ya. Nanti ditransfer kok, tenang aja. Ini salah satu contoh ya, gaya baru. Lah bocah, Surabaya. Memang narasumber berikutnya ini. Oke. Matikan lampu, kita kembali lagi kepada yang mistis. Dan luar biasa sekali narasumber kita yang tadi dari masa 1000 tahun yang silam ini. Sungguh-sungguh banyak pengalaman gentayangan di mana-mana. Wujudnya kalau pengen tahu bisa di bawah ini nanti pasti langsung dikirim langsung sama beliau. Kalau pengen tahu wujudnya seperti apa, teman-teman bisa kontak nomornya beliau ini di bawah, nanti kita akan share secara rahasia gitu. Nomornya pun juga nggak kelihatan gitu. Jadi beliau mengucapkan juga nggak bisa punya waktu lama karena dia banyak job, karena ini kan malam hari ya bro, jadi dia lebih aktif di malam hari gitu. Beliau nih mungkin dia sudah merasa harus meninggalkan kita, perjumpaan bersama kita semua gitu, mengucapkan terima kasih gitu, dan siap-siap untuk apa ya, serem-serem lah. Kita terima kasih ya. Ini Pak apa Bu apa nggak tahu lah, pokoknya itu ya, terima kasih, silakan pergi. Nah beliau ini udah nggak tahu perginya kemana. Ya mungkin para pemirsa misteri, penikmat kisah-kisah mistis, saya ucapkan terima kasih malam ini, dan ini menguras energi saya benar, berngobrol dengan energi supernatural yang berbeda dengan dimensi kita. Dan saya ucapkan terima kasih. Salam super. La 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 la. Dadah.